Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib di hari Senin ini. Nah, hari ini kita, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga dan pengaplikasian atau penerapan baris dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak tunggu lama-lama, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita belajar tentang deret geometri tak hingga, ada materi prasyarat yang harus kamu lakukan sebelumnya. Jadi, sebelum kamu belajar deret geometri tak hingga ini, pastikan kamu sudah membaca dan kamu sudah pelajari tentang materi deret aritmatika dan deret geometri di materi sebelumnya, ya. Jadi, kalau belum nonton pembelajaran sebelumnya, maka ditonton dulu pembelajaran sebelumnya, oke? Nah, bagi yang sudah, mari kita lanjutkan pembahasan kamu di materi deret geometri tak hingga. Apa sih itu, Bu, deret geometri tak hingga? Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak sukunya tak hingga. Nah, kalau kemarin di deret geometri aja, sukunya masih ketahuan, mau 6, mau 7, mau 8, itu masih ketahuan. Nah, kalau deret geometri tak hingga ini, banyak sukunya yang tak hingga, gitu ya. Nah, deret geometri tak hingga dengan rasio R itu lebih besar daripada 1. Tidak dapat dihitung. Sedangkan deret geometri dengan rasio antara min 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 dan N semakin besar. Nah, di deret geometri tak hingga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, deret divergen dan deret konvergen. Bu, apa sih itu deret divergen? Deret divergen adalah deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai. Sedangkan kalau yang konvergen adalah deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai. Jadi, Bu, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sini. Nih. Dia tidak punya nilai sama dia punya nilai, ya kan? Di situ perbedaannya. Jadi divergen tidak punya nilai, konvergen punya nilai, gitu kan? Nah, rumus deret geometri tak hingga ini adalah S tak hingga, itu rumus nih. Ini rumus tak hingga. Nah, ini lambang tak hingga nih, yang kayak angka 8 kebalik. Nah, S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R, di mana kita telah ketahui A ini adalah suku awal. Nah, R ini adalah rasio atau pembeda. Ya kan? Nah, jadi rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R, atau S tak hingga sama dengan suku pertama per 1 dikurangi dengan pembedanya, gitu. Paham ya? Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, Ibu punya dua contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama, yang A. Tentukan S tak hingga dari 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8, ditambah sampai seterusnya. Maka tentukan S tak hingganya. Nah, untuk menentukannya, yaitu kita masuk ke pembahasan. Yang A. A-nya itu kan sama dengan suku awal, ya kan? A-nya itu adalah suku awal. Suku awalnya di sini itu 1, maka A-nya 1, ya kan? R-nya sama dengan setengah. Setengah dari mana, Bu? Rumusnya R adalah suku kedua dibagi sama suku pertama. Suku keduanya berapa? Setengah, ya kan? Berarti setengah dibagi 1 sama dengan setengah, gitu kan? Nah, sekarang S tak hingga. Berarti S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, ya kan?
Berarti sama dengan A-nya kita masukin. A-nya 1/1 dikurangi 1/2, ya kan? Nah, berarti sama dengan 1/1/2. Bu, 1/2 ini dari mana, Bu? Kok tiba-tiba langsung ke 1/2? Maka kita iniin dulu yang ininya, gitu kan? Ini 1 dikurang 1/2 sama dengan, karena ininya per 2, maka yang ini kita jadikan per 2 juga. 1/2 kan? Nah, sekarang lihat angka berapa. Nih, angka berapa yang dibagi angka 2 hasilnya 1. Nah, karena bilangan yang sama jika dibagikan itu menghasilkan angka 1, maka ini harus bilangan yang sama. Kalau di sininya 2, berarti di sininya 2, gitu kan? Berarti 2/2 dikurangi 1/2, berarti sama dengan 2 kurangi 1. 1/2, gitu. Paham ya? Bu, kalau di sininya 3 bagaimana? Berarti 1 dikurangi 1/3. Kita buat ininya per 3, berarti di sininya 3, berarti di atasnya juga harus 3 gitu. Paham ya? Nah, kalau paham berarti kita masuk lagi. 1 sama dengan 1 dibagi 1/2. Ini. Gini kan? 1/1/2. Berarti kalau kamu tulisan kan begini, 1 dibagi 1/2 gitu kan? Nah, jika ada seperti ini, kamu bisa balik. Jadi 1 dikali pernya kamu balik. 2/1. Berarti sama dengan 2 kali 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi sama dengan, jadi nilai S tak hingganya sama dengan 2. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, untuk yang B, silahkan buat latihan kamu di rumah ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 20. Nah, dan suku pertamanya 10. Nah, hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Berarti kita tahu nih bahwa deret geometri tak hingganya jumlahnya 20. Maka 20-nya ini sama dengan S tak hingga, ya kan? Nah, suku pertama 10, berarti ini sama dengan A, ya kan? Hitunglah jumlah suku pertama, berarti yang ini diketahui S6. Ditanyanya S6-nya berapa, ya kan? Nah, untuk mengetahui S6-nya, maka kita harus temukan dulu, karena ini A-nya ada, S tak hingganya ada, nah R-nya yang nggak ada, ya kan? Maka kita cari dulu R-nya. Untuk mencari R, maka kita harus masukkan S tak hingganya 20. 20 sama dengan 10 dibagi 1/R. A-nya 10, 1/R. R-nya kan belum diketahui, maka ditulis aja R. Berarti 20 dikali. Bu, kenapa ini dikali? Karena lihat. Di sini, nah di sini 1/R ini merupakan pembagi, ya kan? Nah, sebelum sama dengan, kita pindahkan ini ke setelah sama dengan. Maka yang tadinya pembagi jadi pengali, gitu ya. Jadi, 20 dikali 1/R sama dengan 10. 10-nya tetap, ya kan? Nah, sekarang kita kalikan. Kali air mancur. Gimana Bu kali air mancur? 20 kali 1. 20. 20 kali R. 20R sama dengan 10, ya kan? Berarti sama dengan 20R-nya. Kita pindah ke sini. Jadi sama dengan yang gini. 20 dikurangi 20R sama dengan 10, ya kan? Maka kita pindahkan min 20R ini ke sebelum sama dengan biar jadi plus. Berarti 20 sama dengan 20R. Nah, 10 ini kita pindahkan ke sebelum sama dengan, yang tadinya plus jadi min 10 gitu, paham ya? Jadi sama dengan, jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 20R. Nah, sama kan? Atau bisa ditulis kayak gini, 20R sama dengan 20 dikurangi 10, ya kan? Jadi 20R sama dengan 10. Nah, R sama dengan 10/20. 20-nya dari mana? Dari sini. Ya kan? 10 dibagi 20 sama dengan, kita perkecil, jadi 1/20.
2 gitu. Sehingga kita masukkan ke rumus S6. Kemarin kita udah belajar tuh rumus mencari Sn. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R, ya kan? Berarti N-nya berapa? 6. Berarti S6 sama dengan A-nya 10 dalam kurung 1 dikurangi R-nya 1/2 nih. Nih, 1/2 N-nya 6 per 1 dikurangi 1/2. Berarti S6 sama dengan 10 dalam kurung 1 dikurangi 1/2. Pangkat 6. 1 pangkat 6. 1. 2 pangkat 6. 2 kali, berarti 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6. Ya kan? Berarti sama dengan 64. Ya kan? Berarti 10 dikali 1. 10. Gini, 10 dalam kurung 10 dalam kurung 1 dikurang 1/64 dulu. Kita yang ini dulu ya, yang atasnya dulu. Maka ini sama dengan 10-nya kita tulis aja dulu. Nah, satunya kita jadiin peran. Karena temennya 64, maka di sininya 64 dikurangi 1/64, ya kan? Nah, ini ditulis sama biar menghasilkan angka 1, ya kan? Nah, ini sama dengan 10 63/64 gitu. Nah, sampai sini. Paham? Nah, udah sampai sini berarti dikalikan. Nah, karena di sininya kan tadi ada per 2, per 1/2 ya kan? Nah, kata Ibu tadi 1/2 ini pembagi, jadi bisa kita tulis kali, tapi pernya dibalik. Jadi kali 2/1 sama dengan 2 ya kan? Maka kita kali 10 kali 63, 630 per 64 dikali 2. Berarti sama dengan 1260, 1260 per 64. Nah, kita perkecil. Perkecilnya dibagi berapa? Bagi 4. Ini bagi 4, yang ini bagi 4. Maka menghasilkan, Ibu tulis di sini ya, 1260 dibagi 4 sama dengan 315 per 64 bagi 4, 6 4 bagi 4. Berarti bukan dibagi 4 nih harusnya. Dibagi berapa? Ayo. 16. Oh iya benar, dibagi 4. Ya, 16 gitu. Paham ya? Jadi 315 per 16 gitu. Ya kan? Berarti 315 per 16 sama dengan, ini bisa juga diperkecil lagi, jadi pecahan campuran. Kita bagi 315 dibagi 16, maka hasilnya 19, ada sisa 11 gitu, paham? Jadi nilai S6 sama dengan 315 per 16 atau 19, 11 per 16 gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penerapan deret geometri tahingga. Nah, di penerapan deret geometri tahingga dalam kehidupan sehari-hari, ini biasa dilakukan untuk menghitung panjang lintasan bola jatuh. Jadi, panjang lintasan bola jatuh yang kamu ketahui, itu bola itu ada yang dilempar ke atas, ada juga yang kamu lempar ke bawah, ya kan? Nah, untuk bola yang dilempar ke atas, kamu bisa lihat di bagannya atau di grafiknya. Lihat, bola yang dilempar ke atas, dia pertama dia akan ke atas, ya kan? Dia akan ke atas. Habis dilempar ke atas pasti dia jatuh ke bawah. Berarti ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi sampai seterusnya. Maka di lemparan ke atas ini kita ibaratkan ini jadi A, ketinggian awal, ya kan? Dengan masing-masing ini ada rasionya, pembedanya, ya kan? Jadi, lintasan yang dilalui oleh bola pada bagian yang naik dan ada juga bagian yang turun, ya kan? Ketika kamu lempar bola, dia naik, habis itu dia turun lagi kan? Nah, panjang lintasan naik itu disebut dengan PLN, yaitu sama dengan S tahingga. Dan panjang lintasan turun atau PLT yaitu S tahingga juga. Maka,
Total panjang lintasan adalah panjang lintasan naik ditambah dengan panjang lintasan turun. Maka PL sama dengan panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun. Berarti panjang lintasan, karena panjang lintasan naik itu S hingga. Nih, panjang lintasan naik S hingga dan panjang lintasan turun juga S hingga. Maka kalau PLN ditambah PLT berarti S hingga ditambah S hingga. Karena S hingganya ada 2, maka 2 kali S hingga. Nah, berarti panjang lintasannya sama dengan 2 dikali nih S hingganya. S hingga tadi rumusnya adalah A dalam kurung 1 dikurangi R, ya kan? Paham sampai sini? Nah, kalau paham, kita masuk lagi. Sekarang jika bola dilempar ke bawah. Nah, kalau bola dilempar ke bawah, maka dia langsung ke bawah. Nggak ke atas dulu kan? Ke bawah. Maka dari bagian ini ada yang kurang. Dia langsung ke bawah. Nggak ada yang ke atasnya, ya kan? Maka rumusnya adalah bedanya dengan yang ini, kalau yang ini ada yang ke atasnya, kalau ini langsung ke bawah, ya kan? Maka bedanya adalah di sini sama dengan 2S pangkat 2S tak hingga. Cuma bedanya adalah di sini ada dikurang A. Kenapa dikurang A? Karena ketinggian awalnya ada yang berkurang, nggak ada yang naik, ya kan? Jadi rumusnya adalah panjang lintasan sama dengan 2 dalam kurung A per 1 dikurang R, tutup kurung A, tutup kurung dikurang A, gitu. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal nomor 1. Sebuah bola dilemparkan ke atas, mencapai ketinggian 6 m. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, diketahui dulu, kita telah dulu, kita analisis dulu soalnya. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan ketinggian 6 m. Berarti 6 m ini apa? Berarti 6 m ini apa? A. Ya. Bola tersebut jatuh dan kembali dengan ketinggian. Jatuh kembali dengan ketinggian. Berarti ini rasionya, bukan suku kedua ya. Berarti 1/2 ini adalah rasionya atau R. Berarti kita tulis di sini, diketahui A-nya 6, rasionya setengah. Karena ini lihat, dilempar ke atas, maka rumusnya adalah PL sama dengan 2 kali A dikurangi 1, per 1 dikurangi R. Ya kan? 2, A-nya 6, R-nya setengah, berarti PL sama dengan 2 dalam kurung 6 per 1 dikurangi 1/2 sama dengan 6 per 2/2 dikurangi 1/2, ya kan? Sama dengan 6 1/2 sama dengan 6 dikali 2/1, gitu kan? Nah, setelah itu 6 kali 2, 12, berarti 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah 20 meter, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak, nah silahkan. Ibu punya contoh soal yang ini. Silahkan dikerjakan di buku kalian dan nanti dikumpulkan setelah slide ini berlangsung, ya. Nah, sudah? Jika sudah, sekarang kita masuk ke aplikasi atau penerapan baris dan deret. Nah, aplikasi atau penerapan baris dan deret ini di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan di 4 aspek ini. Yang pertama yaitu aspek pertumbuhan. Yang kedua itu peluruhan atau penurunan. Yang ketiga itu di bunga majemuk. Dan yang keempat itu di anuitas. Nah, pada deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai disebut di pertumbuhan ini, juga deret geometrinya dibagi menjadi 2. Yang pertama deret divergen, yang kedua deret konvergen. Nah, untuk deret divergen itu adalah tadi kita tahu
Deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai. Itu adalah divergen. Kalau konvergen yang mempunyai nilai. Ingat itu bedanya. Nah, sekarang ada rumusnya yang beda. Ada dua, yaitu ada rumus aritmatika dan ada rumus geometri. Bu, kira-kira yang divergen yang mana, yang konvergen yang mana? Ya kan? Coba Ibu tanya. Ibu punya contoh dua. Ada perkembangan bakteri sama pertumbuhan penduduk. Kira-kira yang bisa dihitung yang mana? Yang punya nilai yang mana? Yang bisa dihitung otomatis pertumbuhan penduduk kan, yang lebih gampang dihitung. Maka yang gampang dihitung atau yang mempunyai nilai itu disebut deret konvergen. Berarti penduduknya yang konvergen, divergennya yang bakteri. Ya, berarti yang konvergen itu pakai rumusnya yang mana? Nah, benar, yang konvergen itu masuk rumusnya ke aritmatika. Jadi, aritmatika ini sama dengan konvergen. Nah, kalau yang ini namanya invergen. Gitu, paham ya? Dengan bedanya, kalau yang ungu diketahuinya persentasenya, I-nya. Kalau yang biru diketahuinya B-nya, nilai bedanya. Gitu ya. Kalau yang di geometri, yang I-nya diketahui persentasenya, kalau R-nya diketahui rasionya. Gitu ya. Paham? Kalau paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, Ibu punya dua contoh soal. Lihat. Kira-kira yang pertama sama kedua. Yang pertama itu konvergen apa divergen? Bisa dihitung apa nggak bisa dihitung yang pertama? Tersiratnya lebih tersirat yang pertama. Berarti yang pertama adalah konvergen. Atau bisa disebut dengan apa? Aritmatika. Kalau yang ini berarti invergen. Atau pakai rumusnya yang geometri. Bener. Oke, kita bahas. Nah, yang contoh pertama, Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta. Ya kan? Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapa gaji yang diterima Elsa pada tahun 2011? Maka pembahasannya adalah MO-nya 3 juta, B-nya 200, N-nya 6. 6 dari mana, Bu? 6 itu dari 2011 dikurangi sama awal tahun masuk 2005, maka 6. Berarti MN-nya sama dengan MO ditambah BN. Berarti MO-nya 3 juta ditambah B-nya 200, N-nya 6. 200 dikali 6, 1.200.000. Berarti MN sama dengan 4.200.000. Paham? Nah, sekarang untuk contoh soal yang nomor 2, silakan kamu kerjakan dan dikumpulkan setelah pembelajaran ini berakhir. Oke, sekarang yang kedua adalah peluruhan. Nah, di peluruhan ini, yang kedua adalah peluruhan. Peluruhan itu adalah penurunan. Nah, sekarang kita masuk. Deret geometri di peluruhan ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang divergen, ada yang konvergen. Berarti yang divergen yang tidak punya nilai, yang konvergen yang punya nilai. Atau yang konvergen itu yang bisa dihitungnya tersirat. Dia katanya ada yang tersirat, gitu kan ya. Zohir, nampak. Nah, kalau divergen itu tidak mempunyai nilai. Nah, untuk peluruhan ini, rumusnya adalah, maaf ini masih pertumbuhan ya. Ini masih pertumbuhan. Ini harusnya peluruhan. Nah, kalau peluruhan, ininya diganti. Jadi kurang. Ininya juga diganti, jadi kurang. Nah, di geometri pun sama. Ini doang yang diganti. Jadi kurang. Ini bukan pertumbuhan, tapi
keseluruhan ya. Nah, sama kayak tadi, cuma bedanya kalau yang ini dikurang, kalau yang tadi ditambah, tuh kan? Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Maka kita pakainya rumus yang mana ini? Yang divergen. Nah, berarti MO-nya 200 juta, I-nya persentasenya 20% atau 0,2, N-nya 5 tahun. Maka MN sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang I pangkat N. Berarti 200 juta dalam kurung 1 dikurang 0,2 pangkat 5. Maka MN sama dengan 200 juta dikali 0,8 pangkat 5. 0,8 pangkat 5 sama dengan 0,32768. Sekarang kita kaliin 200 juta dikali dengan ini. Berarti MN sama dengan 65.536.000. Jadi harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun adalah 65.536.000 gitu ya. Nah, karena waktu pembelajarannya sudah habis, maka pembelajarannya Ibu tutup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.